kembali lagi di channel saya, Henry Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman dalam menentukan garis potongan pada denah. Untuk selengkapnya kita intro dulu. Jika teman-teman ingin tahu cara mendesain denah dari awal sampai jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Di situ lengkap dari awal sampai jadi seperti ini. Untuk menentukan garis potongan pada denah membutuhkan beberapa cara, yaitu teman-teman harus melihat komposisi ruangan. Teman-teman harus tahu bagaimana penempatan letak potongan yang akan teman-teman gambar. Contoh kasus di sini saya berikan cara untuk menentukan titik potongan, yaitu ada 3 sekat 1, 2, 3. Di sini saya kasih contoh menaruh potongannya. Saya copy, saya paste di sini. Saya akan membuat potongan yang pertama, yaitu di sini. Saya tempatkan di sini pada potongan AA. Terserah teman-teman bisa menulis potongan AA atau di keterangannya bisa teman-teman ganti dengan 1 juga baik, tapi saya di sini saya contohkan dengan potongan AA. Oke. Nah, ini potongan yang pertama akan saya buat, dan yang kedua saya akan membuat potongan yang kedua. Saya akan pakai di sini. Oke, setelah itu ini saya kasih potongan BB. Oke, cukup. Setelah itu saya akan berikan pada potongan C. Saya coba yang bentuk memanjangnya. Oke, di sini. Dan yang ketiga saya mau kasih di sini. Jadi penempatannya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini saya kasih di sini saja untuk ruangan yang ini. Untuk dapur dan kamar mandi, tapi saya mirror dia ya. Ini saya mirror dia lihatnya ke kiri. Oke, AA sudah, BB sudah, ini sekarang CC. Ini D. Ini E. Jadi ada 5 potongan, garis potongan. Jadi 5 garis potongan ini nanti akan saya buatkan dalam potongan melintang dan memanjangnya ada 5 ya. Jadi 2 potongan melintangnya, ada 2 bentuk, dan 3 potongan memanjang. Oke. Kenapa saya tempatkan di sini untuk potongan A? Di sini nanti saya mau memperlihatkan ukuran lebar dari ruang tidur, terus ruang tamu dan dapur. Karena di sini ada, jadi nanti di potongan kita bisa perlihatkan elevasi dari ruang tidur, ruang tamu, dan juga dapur. Di sini kita akan
potong akan memperlihatkan plat meja dapur ya. Dan yang kedua, untuk potongan BB, di sini saya akan memperlihatkan ruang tidur. Di sini karena di sini potongannya langsung terhadap pintu, dan juga dia akan terkena kamar mandi, elevasi kamar mandi, jadi juga ada bak air di situ. Oke, yang ketiga, potongan C. Di sini saya akan perlihatkan dua kamar tidur ini dan kelihatan teras. Nah, yang terkena potongan yang ini ya, yang terkena potong nanti terlihat ini, dan ini nanti tidak terkena potongan. Jadi bisa saja ini dalam bentuk, jadi kita lihat full dalam rumah, ini kita lihat dari luar rumah, jadi tidak terkena potongan. Yang berikut untuk potongan D ini yang keempat, itu kita bisa nanti di potongan kita akan memperlihatkan elevasi dari teras, ruang makan, ruang tamu, dan teras depan, teras belakang, ruang makan, ruang tamu, dan juga teras depan. Di situ kita akan memperjelas semua ukuran detailnya. Dan yang terakhir di sini, dan yang terakhir di sini potongan yang kelima, kenapa saya hadapkan balik arahnya ke kiri, karena kalau saya balik ke kanan saya hanya memperlihatkan bagian ini saja, kamar mandi, dapur ke sebelah ke arah kanan, jadi hanya dapat terpagar bagian kanan ya. Tapi di sini saya akan memberikan potongan jadi terhadap kiri, jadi kita bisa lihat teras belakang dari dari belakang, kamar mandi terlihat kloset dan bak air, terlihat juga elevasi pintu nanti yang 1,25 meter ini. Terus ada elevasi meja dapur dan juga pintu dapur ke arah luar. Di sini kita akan lihat juga teras ya teman-teman. Nah, itu konsepnya dalam menentukan garis potongan pada denah. Jadi denah mau seperti apapun teman-teman, kalau bisa dibuat detail. Artinya apabila ruangan tersebut butuh untuk memerlukan ukuran, jadi biasanya itu dalam satu gambar ada yang cuman kasih dua potongan, jadi potongan A, potongan B, padahal ukuran ruangan yang lain itu ada yang berbeda ya. Jadi ketika dalam pelaksanaan di lapangan, ukuran di gambar yang sebelah, misalnya contoh di sini kalau cuman kasih dua potongan ya, cuman kasih dua potongan, contoh potongan A dan potongan D. Ketika gambarnya sudah jadi cuman dikasih dua potongan, orang yang membaca gambar pasti bingung kenapa, dia tidak tahu. Contoh di C, tinggi tembok di sini berapa ya, dan juga di E. Jadi ketika di potongan kita harus memperlihatkan seluruh bagian ruangan, itu penting. Kenapa? Apabila dengan ruangan yang sama, contoh di C seperti ini, kalau saya tambahkan lagi misalnya saya double di sini ya, jadi saya dalam satu bentuk potongan ini dua potongan, itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, karena pendobelan jadi sama saja. Jadi kalau bisa potongan tersebut terhadap sisi ruangan yang memang memerlukan atau dengan tipe yang berbeda. Di situ teman-teman bisa memperlihatkan lebih banyak potongan lebih bagus. Kenapa? Ketika tukang atau pelaksana yang mengerjakan juga
ketika dia sebagai gambar rencana dan teman-teman pelaksana yang akan membaca gambar dan mengerjakan bangunan tersebut atau apapun itu tidak merasa bingung, sehingga mereka juga jadi gambar yang sudah disediakan itu sedetail mungkin sehingga orang juga dapat membaca dengan mudah dan juga dapat dikerjakan. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Konsep seperti ini dapat teman-teman pakai untuk gambar apapun itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.